Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, Tax Corner kali ini saya Nina Amelia menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pertanyaan datang dari Bapak Wahyudi. Pak Agus, CV saya adalah rekanan pemerintah. Sekarang memperoleh SP2DK dari kantor pajak, yaitu terdapat indikasi kurang pungut. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak, apakah yang seharusnya menanggung kurang pungut pajak itu pihak rekanan pemerintah sebagai pihak pemungut atau CV saya? Pak Wahyudi, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto Lihin, tax partner dari ATS Consulting. Dari pertanyaan yang Bapak sampaikan ya, tidak menjelaskan jenis pajak yang kurang pungut oleh pihak instansi pemerintah itu. Ya, tapi menurut perkiraan saya ini mungkin yang Bapak maksud ya, mungkin adalah PPN ya, pajak pertambahan nilai, yang mana kurang dipungut oleh pihak instansi pemerintah tersebut. Jadi ini pihak instansi ini bertindak sebagai bendaharawan namanya istilahnya. Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaan Bapak, saya akan jelaskan terlebih dahulu karena di sini Bapak mendapatkan SP2DK. Jadi SP2DK itu apa sih? Nah, SP2DK itu adalah surat yang diterbitkan oleh kantor pajak kepada wajib pajak yang mana untuk meminta penjelasan atas data dan atau keterangan ya, yang mana dilakukan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang mana belum dipenuhi oleh si wajib pajak, seperti itu. Jadi memang untuk kasus perusahaan Bapak ya, memang idealnya memang kalau perusahaan yang sudah dikukuhkan pengusaha kena pajak, dia melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak maupun transaksi penyerahan jasa kena pajak, dia wajib menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN ya. Nah, tetapi untuk transaksi kepada instansi pemerintah yang mana bertindak sebagai pemungut PPN ya, karena dia sebagai bendaharawan, itu transaksinya berbeda ya. Ada beda perlakuan. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang PPN, jelas bahwa untuk pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN, ya, pemungut PPN ini dalam hal ini instansi pemerintah itu, ya, maka pihak pemungut PPN itu yang berkewajiban melakukan penyetoran PPN-nya, ya. Tapi untuk pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak itu tetap berkewajiban untuk melaporkan transaksinya itu, pajak yang dipungutnya itu ke dalam mekanisme di SPT masa PPN. Ya. Jadi tetap harus menerbitkan faktur pajak dan melaporkan transaksi penjualannya itu ke dalam SPT masa PPN. Nah, aturan teknisnya juga terkait atas pemungutan PPN ya oleh instansi pemerintah itu diatur ya di Joklaknya ya, aturan teknisnya di PMK 59 tahun 2022. Ya, di sini memang untuk instansi pemerintah yang mana dia bertindak sebagai pemungut PPN ya, dia berkewajiban juga melakukan penyetoran seperti itu. Ya. Nah, sedikit informasi ya, selain untuk PPN, pihak instansi pemerintah juga dia biasanya juga memungut PPh pasal 22 ya, PPh pasal 22 dari nilai transaksi. Nah, PP pasal 22 ini juga biasanya tarifnya ada 1,5% ya dari nilai transaksi ya, yang mana sifatnya tidak final ya, yang mana dipungut ya kepada pihak rekanannya ya, mungkin ke perusahaan Pak Wahyudi ini. Nah, jadi yang perlu kita cermatin ya, karena ini ada beda perlakuan ya untuk transaksi kepada pihak pemungut PPN ini ya, kepada pihak instansi pemerintah ini. Jadi kalau biasa idealnya pihak perusahaan yang memungut PPN yang menyetorkan PPN-nya. Nah, kalau sekarang ini kita bertransaksi kepada pihak pemungut ya, pemungut PPN, instansi pemerintah, artinya PPN-nya dia yang melakukan penyetoran. Ya. Tetapi kalau lihat dulu transaksinya. Kalau transaksinya transaksi penjualannya itu di atas 2 juta ya, di atas 2 juta memang pihak pemungut PPN yang melakukan penyetoran. Tapi kalau di bawah 2 juta ya, 2 juta rupiah tidak termasuk PPN ya. Itu transaksinya mekanismenya biasa ya. Jadi pihak si penjual rekanan pemerintah ini dia yang melakukan pemungutan ya, PPN-nya dia yang melakukan penyetoran ya. Kodenya 01 normal. Nah, jadi untuk
menjawab pertanyaan Pak Wahyudi ya, tadi saya sudah jelaskan kalau misalkan jadi kalau transaksi penjualan perusahaan Bapak kepada pihak instansi pemerintah itu di atas 2 juta rupiah satu transaksi ya, maka pihak instansi pemerintah yang bertindak sebagai pemungut PPN itu dia yang wajib untuk menyetorkan PPN itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia pihak instansinya tidak menyetorkan PPN-nya? Nah, apabila pihak instansi pemerintah tidak menyetorkan PPN-nya, maka akan dikenakan sanksi. Ya, sanksinya akan diterbitkan surat tagihan pajak atau juga bisa ditetapkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, tapi untuk perusahaan Bapak ya dalam hal ini yang melakukan transaksi penjualan ya, melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak kepada instansi pemerintah itu tetap berkewajiban menerbitkan faktur pajak ya atas transaksi penyerahan barang kena pajak tersebut. Nah, jadi menjawab pertanyaan Bapak, jadi SP2DK tersebut Bapak mesti klarifikasi, ya Bapak jelaskan bahwa perusahaan Bapak sudah melakukan transaksi, mungkin kalau nilai transaksi di atas 2 juta, ya Bapak sampaikan, ya lampirkan dengan bukti-bukti bahwa Bapak sudah menerbitkan faktur pajak. Nah, jadi tanggung jawab Bapak adalah menerbitkan faktur pajak dan melaporkan transaksi itu ke SPT Masa PPN. Nah, sekarang sanksinya apabila misalkan pihak si instansi tersebut tidak menyetorkan PPN-nya, ya itu ya yang salah ya pihak instansi itu ya, arti seperti itu. Tanggung jawabnya karena apa? Tanggung jawab kita sebagai rekanan ya, kita tidak mungkin bisa mengontrol PPN-nya itu ya. Artinya mungkin Bapak bisa menjawab ya, bisa memberikan klarifikasi baik tertulis maupun lisan kepada pihak kantor pajak. Oke, demikian saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Wahyudi dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.